Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 124170299. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia, dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran dalam ilmu kalam, yaitu tentang Khawarij dan Syiah. Nah, teman-teman yang udah pernah belajar ilmu kalam pastinya udah tahu dong dengan aliran-aliran ini, Khawarij dan Syiah, dan pastinya udah nggak asing lagi dong. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian Khawarij dan Syiah, sejarahnya, doktrin-doktrinnya, serta fenomenanya dalam kehidupan sosial. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas sama-sama. Let's go! Nah, teman-teman, dalam Islam, pemikiran yang berbeda, perbedaan pendapat, itu tuh merupakan bukan hal yang baru lagi gitu. Karena setelah wafatnya Rasulullah, para umat Islam itu menghadapi berbagai macam politik, sosial, serta persoalan agama. Dan dari dinamika ini muncullah aliran-aliran Khawarij dan juga Syiah yang sering dibahas dan juga terkenal. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaj yang artinya keluar. Mengapa mereka disebut Khawarij? Karena mereka ini telah keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Tahrim, upaya arbitrase antara Ali dan Muawiyah. Nah, jadi intinya mereka ini muncul yang awalnya mereka ini mendukung Ali, namun malah menolak dan malah memilih memisahkan diri dan mengasingkan diri gitu. Dan mereka ini juga dikenal sebagai kelompok pertama yang menggabungkan persoalan politik dan teologi dalam Islam gitu. Dan juga mereka ini, sebagian besar pengikut mereka ini berasal dari Arab Baduy yang terkenal akan pemikiran mereka yang keras dan sederhana. Mereka juga memiliki semangat agama yang tinggi, namun yaitu memiliki pemikiran yang ekstrim, dan persoalan agama ini, pemahaman mereka soal agama ini masih dibilang juga limit gitu, terbatas. Dan juga saat peperangan Siffin terjadi tuh perselisihan antara Ali dan Muawiyah, yang ketika terjadinya Tahrim, sebagian pengikut Ali ini menolak dan marah kepada Ali, dan bahkan mereka ini menuduh Ali dan Muawiyah ini tidak berhukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muncullah mereka ini memisahkan diri, mengasingkan diri, dan kemudian mereka ini mengaku bahwa mereka ini kelompok yang murni dan suci. Nah, doktrin-doktrinnya apa aja? Doktrin mereka ini, Khawarij ini beranggapan bahwa seorang pemimpin yang ingin menjadi khalifah itu tuh tidak akan sah kecuali mereka itu dipilih oleh seluruh umat Islam. Jadi harus dipilih dan disetujui oleh umat Islam, baru mereka itu berhak untuk menjadi pemimpin begitu. Dan yang kedua, mereka ini berpandangan bahwa seluruh umat Islam itu memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Jadi tidak memandang dari bangsa manapun, baik itu bangsa Arab maupun non-Arab. Dan yang ketiga, kaum Khawarij ini yakin bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar itu tuh mereka anggap sebagai kafir gitu, dan telah keluar dari agama Islam. Ya begitu. Ya sebenarnya kan sesungguhnya Allah itu kan Maha Pengampun ya. Barang siapa yang bertobat dengan bersungguh-sungguh, mereka itu akan diampuni asalkan mereka itu bertobat dengan bersungguh-sungguh gitu. Allah itu kan, sesungguhnya Allah itu kan Maha Pengampun, tapi Khawarij ini kayak menghakimi gitu, menghakimi seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa. Nah, dan yang keempat, mereka ini memahami ayat-ayat Al-Quran itu secara literal. Jadi kayak enggak mencari secara historis, dari konteks historisnya dan dari konteks atau makna yang lebih luas gitu, kayak diartikan secara literal banget gitu. Itu doktrin-doktrin dari Khawarij. Nah, dan berikutnya fenomenanya dalam kehidupan sosial. Nah, salah satunya itu yang pertama, mereka itu mudah sekali untuk
mengkafirkan orang lain hanya karena berbeda pendapat. Jadi misalnya saya ini berbeda pendapat dengan si ini tuh memiliki pemikiran yang khawarij gitu. Jadi kalau mendengar saya memiliki perbedaan pendapat atau berbeda aliran gitu ya, jadi dia tuh kayak mengklaim saya itu sebagai orang yang kafir gitu. Kafir kamu nih, kayak sesat gitu. Itu tuh salah satu fenomenanya dalam kehidupan sosial. Nah, dan juga mereka ini beranggapan bahwa mereka ini pendapat mereka itu selalu benar gitu. Dan selain dari kelompok mereka itu, pendapat yang lain tuh salah gitu. Dan yang ketiga, mereka itu kan terkenal akan pemikiran mereka yang ekstrim, keras, dan tidak mau berkompromi dalam persoalan agama gitu. Dan yang keempat, mereka ini juga dapat menggunakan kekerasan atas nama agama. Yang tadi saya paparkan itu merupakan fenomenanya dalam kehidupan sosial. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai Syiah. Nah, Syiah ini berbanding terbalik dengan Khawarij. Kenapa? Karena Khawarij ini dia itu kan menolak Ali ya, sedangkan Syiah ini menjadi pengikut dan pendukung Ali. Jadi mereka ini berbanding terbalik. Nah, Syiah ini berasal dari kata Syiat Ali yang artinya pengikut Ali. Dan juga maknanya ini bisa sebagai pendukung atau penganut. Jadi Syiah ini merupakan sekelompok kaum muslimin yang dimana setiap kegiatan spiritualnya dan keagamannya itu bertumpu pada keturunan Nabi Muhammad SAW yang biasa digelari sebagai Ahlul Bait. Nah, mereka ini memiliki keyakinan bahwa setiap kepemimpinan umat Islam itu berhak dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk sejarahnya ini, para ahli itu memiliki pandangan yang berbeda ya mengenai kemunculan Syiah ini. Nah, ada yang berpandangan bahwa Syiah ini sudah muncul sejak zaman Rasulullah SAW yang bertepatan pada peristiwa di Saqifah Bani Sa'diyah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa terjadinya perebutan kekuasaan dan pembelaan terhadap Ali. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Syiah ini muncul puncak perkembangannya itu setelah peristiwa Karbala yang hingga menewaskan Husain yang merupakan cucu dari Nabi. Dan juga ada yang berpendapat bahwa setelah wafatnya Rasulullah ini, para umat Islam itu mengalami perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk menjadi khalifah dan pemimpin. Sebagian ada yang mendukung Abu Bakar dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa Ali ini lebih berhak untuk menjadi pemimpin atau khalifah. Nah, dari situlah muncul kesetiaan terhadap keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sebagai Syiah. Kemudian untuk doktrin-doktrinnya ini apa aja? Nah, doktrin-doktrin Syiah ini yang pertama ialah imamah, yang dimana diambil dari kata imam yang artinya pemimpin. Nah, setiap kepemimpinan umat Islam itu harus berdasarkan dari keturunan Nabi Muhammad SAW dan ditunjuk langsung oleh Allah dan bukan pilihan manusia. Dan imam dalam konteks ini tuh termasuk orang yang suci dan merupakan penerus Nabi. Dan juga yang kedua itu ialah taqiyah, yang dimana taqiyah ini menyembunyikan suatu keyakinan ketika terancam untuk menyelamatkan nyawa sendiri gitu. Jadi misalnya nih, kayak zaman dulu tuh kan jika ada keyakinan seperti Syiah ini akan ditindas atau bisa jadi sampai dibunuh gitu. Nah, demi untuk menyelamatkan diri sendiri agar tetap hidup dan untuk menyelamatkan nyawa gitu kan, jadi harus menyembunyikan keyakinannya untuk bisa selamat gitu. Dan yang kedua ini Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini merupakan imam ke-12 yang diyakini oleh para pengikut Syiah, yang dimana imam ini akan muncul pada akhir zaman, yang dimana dia ini akan memberantas kezaliman dan juga menegakkan keadilan. Dan fenomenanya Syiah ini dalam kehidupan sosial tuh ada ya guys. Yang pertama itu
ada kecintaan mendalam kepada keluarga Nabi. Nah, mereka ini misalnya memperingati hari Asyura untuk mengenang pengorbanan Husain gitu, yang tewas karena peristiwa Karbala itu. Jadi mereka juga membaca Ahlul Bait. Dan yang kedua ialah loyalitasnya itu kuat terhadap tokoh. Jadi misalnya mereka itu sangat menghormati guru atau ustadz yang merupakan pembimbing mereka, dan sebagai pembimbing nih, sebagai guru atau ustadz sebagai pembimbing itu tuh mereka jadikan panutan moral dan spiritual. Dan yang terakhir itu kompak dan solidaritas antar pengikut, dan juga mereka ini menjaga persatuan kelompok mereka gitu. Nah, contoh sederhananya nih kayak misalkan nih seseorang itu sangat menghormati tokoh keluarga atau pemimpin rohani nih, dan menjadikan mereka itu sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi sudah dapat kita simpulkan dan kita juga sudah mendapat beberapa poin pentingnya, yaitu jadi perbedaan dalam Islam ini merupakan bagian dari sejarah dan bukan untuk dipertentangkan tanpa adanya ilmu. Nah, Khawarij ini kan memberikan kita pelajaran buruk tentang ekstremisme, yang dimana agama ini tidak boleh menyalahkan atau menghakimi seseorang dan tidak boleh merasa paling benar. Dan Khawarij ini mengajarkan kita untuk mencintai Ahlul Bait, tapi tetap harus menjaga moderasi dan persatuan umat. Nah, yang paling pentingnya ini, apapun latar belakang pemahaman seseorang itu, asalkan ia membaca syahadat, sholat, serta tetap melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kita itu tetap saudara. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai Khawarij dan Syiah. Semoga pembahasan ini menjadikan kita sebagai muslim yang memiliki rasa toleransi, tidak menghakimi orang lain, serta menjaga persaudaraan umat. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.